Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Pasti baik ya kan? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi saya tentang Yesus Sang Berbelas Kasih. Nah, sebelum itu kita akan memulai dengan doa pembuka. Kita mulai dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum itu jadi mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mengenal lebih dalam bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihan dan bagaimana kita juga meneladani dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Nah, sebelum itu saya akan bertanya kepada kalian semua. Nah, yang pertama itu adalah siapa di antara kalian yang hatinya pernah tergelak oleh belas kasihan ketika melihat orang yang menderita. Yang kedua yaitu, apa yang kalian lakukan setelah tergerak oleh belas kasihan tersebut? Apakah diam saja atau berbuat sesuatu? Nah, kita jawab pribadi ya, saudara-saudara sekalian. Nah, sebelum kita ke selanjutnya, saya akan menjelaskan Yesus pribadi yang berbelas kasih. Yesus dikenal sebagai pribadi yang penuh belas kasih. Artinya ia memiliki hati yang mudah tergerak oleh penderitaan orang lain dan selalu ingin menolong mereka dalam seluruh Injil. Sikap belas kasih Yesus tampak nyata melalui perkataan, tindakan, dan cara ia memperlakukan setiap orang, terutama mereka yang tersisih, menderita, dan berdosa. Kata belas kasih berasal dari kata belas, perasaan iba, dan kasih atau cinta yang tulus. Jadi belas kasih berarti cinta yang peduli kepada terhadap penderitaan orang lain dan diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam bahasa Alkitab, hal ini sering digambarkan Yesus tidak hanya merasa iba, tetapi ia juga bertindak untuk menolong. Belas kasih Yesus bukan sekedar perasaan, tetapi nyata dalam perbuatan. Nah, sebelum itu kita akan membuka kitab suci dulu. Nah, sebelum kita buka kitab suci, setelah kita buka kitab suci, bukalah kitab suci dengan Lukas bab 7 ayat 13 sampai 15. Nah, di situ dijelaskan bahwa Yesus peduli pada duka mendalam seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ia tidak hanya menghibur dengan kata-kata, tetapi memulihkan hidup dan harapan. Nah, Injil yang kedua yaitu Matius bab 9 ayat 35 sampai 36. Di sini juga ini menjelaskan Yesus melihat penderitaan rohani dan jasmani umatnya. Belas kasih membuatnya tidak tinggal diam, tetapi turun tangan untuk mengajar, menyembuhkan, dan menuntut mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang pendalaman tentang materi ini, yaitu yang pertama itu teladan besar belas kasih Yesus dalam Injil. Membahas berbagai kisah nyata dari kitab suci di mana Yesus menunjukkan belas kasihnya, seperti menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, memberi makan orang banyak, menghibur berduka, dan menolong mereka yang tersisih. Yang kedua itu ciri-ciri belas kasih Yesus. Menjelaskan sifat dan karakter Yesus, misalnya peduli, peka terhadap penderitaan, tidak membeda-bedakan, mengampuni, memulihkan, dan membawa kehidupan serta harapan. Yang ketiga itu makna belas kasih Yesus bagi manusia. Menegaskan bahwa Yesus menjadi teladan bagi semua orang beriman, hidup saling mengasihi, menolong, dan mengampuni sesama. Yang keempat adalah itu panggilan untuk meneladani Yesus, mengajak setiap orang Kristen agar hidup dengan hati yang berbelas kasih, seperti Yesus, dengan cara peduli terhadap orang miskin, penderitaan, dan mereka yang terpinggirkan. Peneguhan dari materi kita hari ini adalah mengasihi atau memaafkan musuh dan tidak mengharapkan sesuatu dari kita lakukan kepada orang lain adalah tindakan yang cukup sulit dilakukan. Tetapi, Yesus tindakan itu merupakan tindakan Yesus radikal dan menantang iman kita sebagai pengikutnya. Yesus menuntut para pengikutnya agar tidak hanya mencintai kelompok bangsa dan agamanya, tetapi juga musuh-musuhnya. Tuntutan ini adalah contoh dari Allah sendiri.
Allah membuat matahari terbit dan menurunkan hujan bagi orang baik maupun orang jahat. Tindakan konkret yang bisa kita lakukan seperti membantu teman yang minder karena keadaan fisik, merawat orang tua ketika sakit, dan rendah hati. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tentang Yesus yang berbelas kasih merupakan wujud nyata kasih dan kerahiman Allah yang hadir di tengah kehidupan manusia. Melalui sikap dan tindakannya, Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati bukan hanya kata-kata, melainkan perbuatan nyata yang menyembuhkan, mengampuni, dan memulihkan dalam setiap orang, terutama mereka yang menderita dan tersisih dan berdosa. Nah, sekian dari hasil dari materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih untuk waktu telah memberikan saya menjelaskan materi tersebut. Terima kasih.